Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan soal rekayasa pondasi tentang perencanaan pondasi dalam dengan menggunakan tiang bor diameter 600 mm dan panjang 10 meter. Dari data yang telah ada, kita memiliki data dari hasil analisis struktur yang bisa kita lihat di sini. Ada nilai Fx, Fy, dan seterusnya. Kemudian kita juga memiliki stratifikasi tanah serta parameter yang akan kita gunakan dalam perencanaan pondasi dalam kita. Di sini ada 5 soal yang harus kita selesaikan, mulai dari mencari nilai daya dukung izin aksial hingga penurunan konsolidasi yang akan terjadi pada pondasi yang kita gunakan ini. Kita lanjut. Yang pertama kita ketahui bahwa parameter desain yang akan kita gunakan dari tiap lapisan tanah, mulai dari lapisan tanah lanau kelempungan, lempung, hingga kerikil kepasiran. Bisa kita lihat juga ada nilai CU, N60, Pi, Gamma, OCR, dan seterusnya. Kemudian kita juga memiliki data tiang, yaitu data diameter dari tiang bor kita itu adalah 600 mm atau 0,6 meter. Dari diameter tiang tersebut kita bisa mendapatkan keliling dan luas dari tiang bor kita. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Kita akan mencari daya dukung izin aksial tekan dan tarik pada setiap tiang tunggal. Jadi pada satu tiang yang akan kita cari. Yang pertama kita mencari nilai daya dukung ujung pada tiang. Karena ujung tiang berada di tanah pasir, maka kita mencari dengan nilai N dengan metode dari Race and Wright tahun 1977, yaitu 7 kali N dengan satuan ton per meter kuadrat dan kurang dari 400 ton per meter kuadrat. Yang pertama kita cari adalah nilai N1 dan N2. Nilai N1 dan N2 itu ialah nilai N1 itu adalah nilai NSPT, nilai N60 yang di kerikil kepasiran dan di lempung. Jadi kita tambahkan nilai N60 di pasir dan nilai N60 di lempung. Kemudian kita bagi 2 dan kita dapatkan hasilnya adalah 30. Dan nilai N2 itu adalah nilai N60 di lapisan tanah pasir. Nah, kemudian baru kita gabungkan untuk mendapatkan nilai N. Nilai N itu kita dapat dari N1 ditambah N2 dibagi 2. Nilai N1 dan nilai N2 setelah kita dapatkan, kemudian kita bagi 2, hasilnya bisa kita lihat. Nah, terus baru kita bisa hitung daya dukung ujung si tiang ini. Kita gunakan
70N kurang dari 4000 kN meter kuadrat. Kok beda dengan yang di tabel? Karena di tabel kita gunakan satuannya ton per meter kuadrat. Nah, di sini kita gunakan satuannya kilonewton. Jadi dari ton ke kilonewton kan itu kita ubah dengan kita kali 10. Nah, jadi tinggal kita hitung daya dukung ujungnya adalah 70 kali N. N kita 35, kita kali dengan 70. Kita dapat hasilnya 2450 kN per meter kuadrat. Jadi memenuhi syarat karena kurang dari 4000 kN. Nah, baru setelah itu kita cari nilai daya dukung ujung ultimate-nya, yaitu Qp dikali AP. Q kecil dikali Qp kecil dikali AP atau luasannya. Qp kecilnya itu bisa kita dapatkan dari sini tadi, dan ini tinggal kita kalikan dengan keliling yang sudah kita cari di atas. Kelilingnya sudah ada. Maaf, bukan keliling tapi luasan dari si tiang. Luasannya sudah kita dapatkan, terus Qp-nya sudah kita dapat. Kita dapat juga nilai daya dukung ujung dari tiang tunggal kita. Nah, setelah itu kita lanjutkan mencari daya dukung friksi atau daya dukung selimut tiang pancang kita. Daya dukung selimut ini kita cari per lapisan tanah, karena tiap lapisan tanah memiliki nilai daya dukung yang berbeda-beda. Kita bagi 3 dari kedalaman 0 sampai 4, 4 sampai 9, dan 9 sampai 14. Di sini kalau kita lihat daya dukung di tanah lempung itu adalah Cu dikali alfa. Alfa itu bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat dari tabel. Dan bisa kita cari nilai Cu-nya kita sudah ada. Kemudian kita dikali nilai alfa, kita dapatkan nilainya. Kemudian kita dapat daya dukung friksi di kedalaman 0 sampai 4. Kita simpan itu sebagai QE1. Kemudian kita cari selanjutnya untuk yang tanah lempung juga, karena mereka sejenis jadi caranya sama. Tinggal kita masukkan Cu dan alfa, dan kita kali dengan keliling dan kedalamannya. Kita dapat Q2-nya. Selanjutnya kita cari di kedalaman 9 sampai 14 di tanah yang berkerikil kepasiran. Nah, untuk tanah kerikil kepasiran kita gunakan 2 kali N. Dan ini berbeda dengan di lempung tadi, karena itu bisa kita lihat dari tabel. Kita gunakan seperti itu. Kita dapatkan nilainya. Kemudian sudah kita dapat nilai Q ketiga, maka kita gabungkan nilai Q kita. Kita gabungkan nilai Q kita, dan itu adalah nilai daya dukung friksi atau daya dukung selimut. Nah, sudah kita dapatkan daya dukung friksi dan kita dapatkan daya dukung ujung, maka kita bisa mencari daya dukung tekan. Daya dukung tekannya itu adalah daya dukung ujung ditambah daya dukung selimut. Nah, setelah itu untuk mencari daya dukung izinnya, kita bagi dengan
faktor keselamatan. Faktor keselamatannya adalah 3, jadi key allowable-nya adalah QU dibagi Fs, dan bisa kita dapatkan nilainya di sini. Dan untuk mencari daya dukung tarik, bisa kita gunakan rumus ini. WP sama dengan 24 dikali AP dikali L. AP ini adalah luasan tiang, dan L adalah panjangnya. Dan bisa kita gunakan juga QU-nya adalah Q ultimate untuk tarik sama dengan 0,7 Qs ditambah WP. Setelah kita olah, kita akan mencari data key allowable dari daya dukung izin tarik, yaitu dari nilai QU dibagi Fs. Fs-nya tetap sama-sama 3, dan kita dapatkan nilainya adalah sebesar ini. Nah, terus selanjutnya kita menentukan daya dukung izin lateral. Untuk daya dukung izin lateral, kita ketahui nilai kapasitas momen atau MU, bisa kita lihat di soal, sebesar 150 kN. Kemudian diameternya adalah 0,6 meter, dan CU yang kita pakai adalah CU di tanah lapisan pertama saja, atau kalau kita lihat di soal adalah tanah danau kelempungan. Nah, kemudian kita cari dulu nilai MU per CU dikali B pangkat 3. B di sini adalah diameter dari tiang kita. Nah, kita dapatkan MU per CU B pangkat 3-nya adalah 8,376. Setelah itu kita cari nilai dari grafik untuk nilai ultimate lateral resistance. Di sini bisa kita lihat dari grafik, kita punya nilai ultimate resistance moment 8,376. Terus kita mau cari nilai ultimate lateral resistance. Jadi pertama kita plot nilai MU per CU B pangkat 3 kita di sini 8,376. Misalnya di sini kita anggap 8. Kemudian kita tarik ke atas hingga mengenai garis hitam ini. Dan garis hitam mana yang akan kita pakai? Karena bentuk tiang kita adalah jepit, fondasi dalam kita adalah dijepit, restrain, maka kita gunakan garis yang ini. Jadi kita tarik, misalnya 8 di sini, sampai di titik ini. Kemudian baru kita tarik ke samping, dan kira-kira mungkin hasilnya juga sekitar angka 8-an, 8,3 sekian untuk nilai ultimate lateral resistance. Kita dapat nilai HU. Nah, kemudian baru kita cari nilai H ultimate atau tekanan ultimate lateral dengan rumus yang ada di sini. Dan B di sini adalah si diameter, dan sudah kita operasionalkan angka ini, kita dapatkan hasilnya adalah sebesar ini. Dan jangan lupa untuk dibagi dengan Fs atau faktor keselamatan, karena kita akan mencari daya dukung lateral izin, dan Fs-nya tetap 3 untuk ini. Kita cari nilai daya dukung lateral izinnya, dan kita dapatkan nilainya. Nah, terus yang ketiga, kita akan mencari konfigurasi kelompok tiang dan efisiensi. Yang pertama, kita akan mencari
konfigurasi kelompok tiang aksial. Kita akan mencari nilai berapa sih jumlah tiang aksial yang kita butuhkan pada perencanaan fondasi ini. Untuk tiang aksial, kita membutuhkan data FZ dan daya dukung izin aksial. FZ-nya itu adalah nilai beban yang ada dari luar atau beban struktur yang sudah kita dapatkan di soal. Bisa kita lihat lagi di atas Fx-nya, Fz-nya berapa. Kemudian kita ke bawah lagi, kita dapatkan Fz, kemudian kita dapatkan daya dukung izin aksialnya yang telah kita cari di nomor sebelumnya. Nah, kemudian kita cari nilai jumlah tiang aksial dengan rumus yang telah ditetapkan ini. Ketika kita sudah mendapatkan semua hal yang kita butuhkan untuk kita hitung, sekarang tinggal kita operasikan nilai yang tadi, nilai yang sudah ada, parameter yang ada. Kita operasikan dan kita dapatkan hasilnya itu 2, sekian tiang. Tapi gak mungkin kita menggunakan 2 tiang terus 0,8 tiang, karena tidak mungkin. Jadi kita bulatkan jadi bilangan bulat. Jadi 2, sekian itu kita bulatkan menjadi 3 tiang. Nah, kita dapat nilai tiang aksial kebutuhannya. Selanjutnya itu kita cari kebutuhan tiang lateral. Kebutuhan tiang lateral mirip caranya seperti tiang aksial. Bedanya di sini hanya gaya yang bekerja. Kalau di aksial tadi daya dukung aksial, kalau di lateral kita gunakan daya dukung izin lateral dan gaya lateral yang bekerja. Gaya lateral yang bekerja pada pondasi ini ada 2, ada yang dari arah X, ada dari arah Y. Mana yang akan kita gunakan? Yang kita gunakan adalah yang terbesar dari gaya lateral ini. Yang terbesar adalah FY sebesar 276,83 kN. Nah, kita gunakan, kita masukkan nilai FY dan daya dukung izinnya. Kemudian kita hitung dan kita dapatkan hasil pembulatannya adalah 6 tiang. Jadi kita di sini menggunakan 6 tiang untuk fondasi kita dalam satu pile cap. Nah, konfigurasi yang kita gunakan itu 3x2, jadi 3 yang ke arah bawah, 2 yang ke arah samping. Nah, di mana N1-nya itu adalah yang ke bawah dan N2-nya itu yang ke samping. Jarak antar tiangnya itu, jarak dari 1 ke 2 itu adalah 3 kali dari diameter. Diameternya tadi 0,8, jadi jaraknya adalah 1,8 meter si tiang ini dalam satu cap. Nah, selanjutnya kita sudah menentukan konfigurasinya. Sekarang kita mencari efisiensi. Efisiensi ini sudah dituliskan, sudah ditetapkan. Rumus mencari efisiensi adalah ini. Dan kita punya nilai N1 dari sini, N2 dari sini. Tinggal kita tidak punya nilai theta. Nah, di mana theta itu satuannya derajat. Jadi sudah dikasih tahu rumusnya itu adalah tan min 1 D per D kecil. Kita cari dulu tetanya. Kemudian kita dapatkan nilai theta. Dan kita masukkan nilai theta kita ke persamaan yang sudah ada.
dan hasilnya adalah 0,76103. Dan ini belum dipersenkan. Kalau misalnya kita persentasikan, 0,76 ini adalah 76,103%. Jadi efisiensi dari tiang yang bekerja adalah sebesar ini. Nah, selanjutnya nomor 4, kita akan mencari beban aksial dari setiap tiang pancang. Untuk mencari beban aksial pada tiap tiang, rumusnya itu sudah ada seperti ini, telah ditetapkan. PI sama dengan P per N plus minus momen per X kuadrat dikali XI plus minus MX per Y kuadrat I dikali YI. Dan ini rumusnya. Supaya mempercepat dan mempersingkat perhitungan, di sini saya gunakan tabel supaya lebih mudah. Nah, di sini kita ketahui nilai FZ, MX, dan MY. Dan di sini kita akan mencari hasil beban aksial dari setiap tiang pancang yang kita dapatkan. Di sini diketahui X dan Y. X dan Y ini adalah koordinat. Koordinat di mana beban itu berada di tengah-tengah tiang. Jadi, misalnya seperti ini. Jika ini 0 dan jarak jika 0 di sini di tengah-tengah ini, maka koordinat ke titik di tiang 1 itu di titik berapa, terus koordinat di pondasi 4 tuh di titik berapa. Jadi kita kembalikan lagi dengan koordinat. Nah, kita dapatkan pondasi 1, 2, 3 sampai 6, koordinat X-nya ada di mana saja. Kemudian kita kuadratkan. Lalu kita masukkan rumusnya. P per N, dan P di sini adalah gaya dari luar. Jadi P itu sama dengan FZ. Karena kita sudah dapat nilai-nilainya, jadi tinggal kita masukkan saja ke tiap bagian. Tinggal kita hitung dan kita dapatkan nilai P-nya. Lalu dari setiap nilai P itu kita cari nilai P maksimum dan P minimum. Gaya maksimum aksial yang terjadi dan gaya minimum yang terjadi adalah di tiang nomor 2 untuk yang maksimum, dan yang minimum terjadi di tiang nomor 5. Nah, kemudian kita bandingkan dengan P izin yang diberikan, daya dukung izin yang diberikan dari hasil perhitungan kita adalah 573,9438. Kemudian kita kali P izin kita dengan efisiensinya tadi adalah 76 sekian persen, 76,103%. Kita kalikan dengan 573,9438 ini, kita dapatkan hasilnya adalah 436,7876. Dan syaratnya itu pondasi ini bisa digunakan adalah ketika Pmax lebih kecil dari efisiensi dikali P izin. Jadi ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penurunan konsolidasi. Penurunan konsolidasi pada pondasi dalam itu terjadi pada 2/3 L atau 2/3 tinggi tiang. Jika L-nya 10, maka 2/3 L-nya adalah 6,667. Jadi mulai dari kedalaman 667 sampai ke bawah itu baru ada
penurunan konsolidasi untuk pondasi dalam. Nah, kita harus tahu berapa sih kedalaman tanah yang terkonsolidasi itu. Kedalaman tanah yang terkonsolidasi adalah 2/3 L, dan kita membutuhkan data 2/3 L tadi dengan kedalaman tanah lunak. Kedalaman tanah lunak kita adalah 3 ditambah 1 ditambah 5 adalah 9 meter. Jadi 9 meter dikurang 6,667 sama dengan 2,33. Jadi sebesar 2,33 meter konsolidasi yang akan terjadi di daerah dari koordinat 6,67 sampai 9. Itu yang akan terjadi konsolidasi. Nah, terus yang di bawah ini kenapa tidak terjadi konsolidasi? Karena ini adalah tanah pasir. Tanah pasir tidak akan terjadi penurunan konsolidasi. Untuk mencari nilai konsolidasi, untuk mencari penurunan akibat konsolidasi, kita harus mencari nilai tegangan efektif dari tanah dulu. Kita mencari nilai tegangan efektif tanah. Tegangan efektif adalah gamma dikali kedalaman. Kalau misalnya ada pengaruh muka air, maka kita harus mencari kalau misalnya ada pengaruh muka air, maka gammanya kita kurangi dengan gamma air untuk mendapatkan nilai tegangan efektifnya. Nah, di sini kita dapatkan nilai tegangan efektifnya. Terus kita dapat parameter-parameter dari nilai OCR dari tabel soal. OCR-nya adalah 1,2. Terus kita bisa cari nilai P aksen C atau tegangan prakonsolidasi dari tegangan efektif dikali OCR. Kita dapat. Kemudian kita cari beban yang diberikan oleh struktur. Struktur kita tadi ada 6 tiang, dan tiap tiang punya beban aksial. Kita jumlahkan, dapat hasilnya. Lalu kita cari parameter BG dengan LG. Untuk apa BG dengan LG ini? Untuk kita mencari nilai delta P atau pertambahan tegangan. Kita dapat nilainya. Selanjutnya kita cari dengan nilai yang sudah kita miliki, dan nanti kita akan cari nilai delta P rata-rata. Nilai delta P rata-rata ini didapat dari nilai delta P bagian atas tanah yang akan terkonsolidasi, delta P bagian tengah, dan delta P bagian bawah. Delta P-nya ini sesuai Z. Z itu adalah kedalaman tanah yang akan terkonsolidasi. Misal top itu adalah bagian teratas. Nah, di sini kan warna kuning ini adalah daerah yang akan terdampak penurunan konsolidasi. Jadi bagian topnya itu adalah bagian paling atas ini. Terus tengahnya di sini dan bawahnya di sini. Dan kita tadi sudah tahu kan kedalamannya adalah 2,33. Berarti kalau kita anggap koordinat ini 0, ini 2,33, dan di tengahnya adalah 1,167. Kita cari dengan ini QG per BG plus ZI, Z atas, Z tengah, dan Z bawah. Kita gunakan 3 kali. Nah, kita dapatkan juga nilai ketiga-tiganya. Baru kita bisa cari nilai delta P rata-rata. Kita cari delta P rata-ratanya dengan rumus yang sudah ada.
dan kita dapatkan hasilnya. Nah, tanah yang kita miliki kondisinya adalah OCNC. Jadi yang kita gunakan adalah persamaan ini, persamaan penurunan konsolidasi untuk tanah kondisi OCNC. Kita dapatkan semua nilai CS, HC, kemudian P aksen C, terus nilai CC, tegangan efektif, E0. Ketika kita sudah dapat semua parameter-parameter untuk menghitung penurunan, sekarang tinggal kita hitung penurunannya. Penurunan yang terjadi adalah sebesar 0,0472 meter, atau jika diubah satuannya menjadi milimeter adalah 47,2178 mm. Oke, teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.